Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kumo-de Suganari sebelumnya, top part 49. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalau nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya quest dunia pertama sudah diaktifkan dan semua orang mencapai tabu level maksimal. Jadi saat ini mereka bisa membuka menu tabu dan melihat sendiri kebenaran dan sejarah dunia mereka di masa lalu. Tidak hanya itu, mereka juga bisa melihat sejarah reinkarnasi dari jiwa mereka sendiri dan pernah jadi siapa mereka sebelumnya. Kemungkinan hal itu akan mempengaruhi ingatan dan kepribadian mereka di masa ini. Namun seperti yang kita tahu, kebanyakan orang kuat di masa lalu atau yang pernah mempunyai kekuatan dan stat sangat tinggi saat ini sudah mengalami degradasi jiwa karena jiwanya tidak sanggup menahan semua itu. Dan kebanyakan dari mereka saat ini tinggal di wilayah khusus ciptaan Gulie atau tidak lagi ikut campur pada dunia itu. Jadi mungkin orang-orang kuat seperti Fudue dan rekan seperjuangan Ariel di masa lalu sudah tinggal di wilayah ciptaan Gulie dan mereka tidak akan bisa membantu Ariel. Karena sebenarnya dulu tujuan Fudue itu hampir sama dengan tujuan Ariel dan Shiraori, yaitu mengorbankan manusia dan iblis untuk menyelamatkan Dewi Sariel. Bahkan di masa kejayaannya Fudue hampir saja membuat kepunahan massal karena dia tidak ragu membantai dan mengorbankan mereka. Buat kalian yang lupa dengan Fudue, itu orang yang mengajari Gulie banyak hal dan orang yang paling dekat dengan Sariel sebelum Gulie. Dia juga vampir pertama dan juga menjadi Raja Iblis pertama setelah sistem diciptakan. Kayaknya di masa itu Gulie sampai harus turun tangan bersama pahlawan untuk menghentikan Fudue dan juga melenyapkan semua orang yang dia jadikan vampir. Lalu sebelumnya Ariel juga memutuskan untuk menerbangkan pesawat super besar Potimas agar bisa pindah ke suatu tempat dengan lebih cepat. Dia juga membawa semua reinkarnator yang masih tersisa di desa Elf dan juga pasukan ke-10 Shiraori. Walaupun Wrath dan 3 kerabat Taratek yang mengangkut mereka semua ke pesawat. Sebenarnya Ariel tidak yakin bisa mengoperasikan benda itu dengan baik atau tidak. Bisa saja pesawat itu akan menabrak sesuatu dan meledak, dan itu akan membahayakan reinkarnator yang mempunyai fisik sangat lemah. Namun Wrath tetap nekat dan membawa mereka semua daripada meninggalkannya di desa Elf tanpa penjagaan, apalagi saat ini mereka semua sedang pingsan. Lalu kita menuju ke tempat Sun guys. Setelah mereka semua akhirnya siuman dari pingsan, tak lama kemudian quest dunia kedua telah diaktifkan, yaitu campur tangan dalam pertarungan para dewa dengan doa. Secara tidak langsung itu adalah buff untuk Gulie. Ya dia emang kampret banget sih. Di menu quest dunia kedua itu dijelaskan kalau saat ini energi Dewi Sariel yang menjadi inti sistem sudah mulai menipis dan hanya tinggal menunggu waktu sampai dia lenyap. Namun Dewa Putih berniat menghancurkan sistem dan meregenerasi dunia untuk menyelamatkan Sariel. Tapi jika metode ini dipilih maka setengah makhluk dunia akan dikorbankan dan lenyap. Sedangkan Dewa Hitam atau Kuro tidak setuju dan sedang berjuang untuk menghentikan Shiro. Jika Kuro berhasil menghentikan Shiro, maka nantinya di saat energi Sariel habis, Kuro lah yang akan menggantikan Sariel menjadi inti sistem. Dengan itu kedepannya kemungkinan besar dunia akan terselamatkan tanpa harus mengorbankan setengah makhluk dunia itu. Tapi dua dewa lah yang akan mengorbankan dirinya, yaitu Sariel dan Kuro atau Gulie. Jadi mau Kuro ataupun Shiro yang menang, dunia bisa diselamatkan dan bedanya siapa yang akan dikorbankan. Makhluk dunia itu atau dua dewa yang sudah melindungi mereka dari dulu. Nah, semua orang diberikan pilihan mau mendukung Shiro atau Kuro. Dan pilihan itu tersedia di menu status mereka masing-masing. Dengan memberikan pilihan atau doa pada salah satu dewa yang mereka dukung, maka itu akan menjadi energi atau kekuatan untuk dewa yang mereka pilih. Dan itu akan sangat berpengaruh pada pertarungan kedua dewa itu saat ini. Ya, dari sini kita bisa menebak sudah pasti kebanyakan orang tidak mau dikorbankan dan lebih memilih mendukung Gulie. Otomatis Gulie akan mendapat tambahan kekuatan yang cukup besar, sebaliknya dengan Shiraori yang entah berapa banyak orang yang mendukungnya. Mungkin 1/1000 atau malah 1/1 juta. Gulie sangat menyedihkan sih. Padahal dari awal energinya jauh lebih besar dari Shiraori, tapi masih mendapat buff gila-gilaan untuk bisa mengalahkan Shiraori. Dan itu pun kalau dia bisa mengalahkannya, tapi kalau tidak berarti Gulie lebih dari menyedihkan, atau mungkin Shiraori yang terlalu OP bagi dia. Tapi kalau sampai ngebuff Gulie seperti itu, berarti saat ini Gulie sudah benar-benar terpojok atau tidak ada harapan untuk mengalahkan Shiraori. Ya, semoga aja Shiraori tetap punya rencana untuk mengalahkan Gulie yang sudah kena buff. Mungkin sabit putih bisa menjadi solusi yang baik karena mau bagaimanapun sabit putih merupakan bagian dari jiwa Shiraori. Kembali ke tempat Sun guys. Saat itu Sun belum tahu keputusan apa yang akan dirinya ambil.
Apakah tidak ada cara lain untuk menyelamatkan semua ini selain mengorbankan sesuatu? Tapi tiba-tiba Ronan masuk dan mengatakan jika Julius masih ada, pasti dia tidak akan menyerah dan tetap maju. Entah apa yang dimaksud oleh Ronan, apakah Ronan yakin jika Julius masih ada, dia akan berjuang untuk manusia dan lebih memilih mengorbankan para dewa? Gua sendiri malah nggak yakin mengenai hal itu. Namun setelah mendengar itu, Sun menjadi lebih optimis dan dia bilang tetap akan mengikuti jalan yang diambil oleh Julius dan juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai pahlawan. Walaupun tidak mengatakannya dengan jelas, tapi kayaknya di sini Sun akhirnya memilih untuk mendukung Gulie atau berjuang untuk manusia. Bahkan tak lama setelah itu, Ronan mengajak Sun dan yang lainnya menuju ke suatu tempat untuk mengadakan rapat strategi, tapi belum dijelaskan mereka akan menuju kemana. Kemungkinan besar mereka semua akan bergabung dengan Dustin dan pasukannya. Lalu kita menuju ke tempat Dustin, guys. Saat itu Dustin cukup pusing dan menghadapi situasi yang sulit. Namun beberapa lama setelah kuis dunia diaktifkan, dia mulai menghubungi semua jaringan agama firman Tuhan di seluruh dunia menggunakan telepati jarak jauh yang biasa mereka gunakan. Walaupun agama firman Tuhan mulai terpecah belah, tapi Dustin tidak akan menyerah dan berusaha mempertahankannya. Dia terus memberikan nasihat dan penjelasan pada semua bawahannya agar mereka tetap percaya dan juga memberikan dukungannya pada Gulie. Tak lama kemudian Dustin mendapat laporan buruk dari beberapa tempat, yaitu banyak gereja dan markasnya telah dihancurkan. Namun bukan dihancurkan oleh orang-orang yang mengamuk atau mulai menentang gereja, melainkan dihancurkan oleh suatu pesawat besar mirip piringan terbang. Mendengar itu, Dustin berpikir hanya ada satu orang yang mempunyai benda seperti itu, yaitu Potimas. Namun saat ini Potimas sudah mati, yang berarti Ariel lah yang sudah menerbangkan pesawat itu. Tapi saat itu pergerakan Ariel sangat cepat. Hanya butuh beberapa saat banyak gereja dan markas Dustin berhasil dihancurkan. Namun melihat jalur yang dilalui oleh Ariel, kemungkinan besar dia sedang menuju labirin atau tempat yang menjadi inti sistem. Dustin menyimpulkan kalau Ariel akan mengambil langkah cepat, yaitu dengan menjaga inti sistem agar pertasan Shirori tidak dibatalkan. Karena jika salah satu pemilik skill seperti Dustin ataupun Sun berhasil masuk ke sana dan membatalkannya, maka rencana Shirori dan Ariel akan gagal. Jadi bisa dipastikan kalau puncak pertarungan kali ini akan berada di labirin tempat Kumoko dilahirkan. Namun sayangnya Ariel sudah mengambil langkah lebih dulu dan Dustin telat untuk bertindak. Maka dari itu sebelum menuju ke sana, Dustin akan memanfaatkan keuntungan lain, yaitu melakukan pidato besar seperti biasanya, agar mereka memberi dukungan dan doa untuk Gulie, dan Dustin juga berniat menghasut mereka agar melihat Shiro sebagai dewa yang jahat. Ya, itu adalah keahlian Dustin. Jadi jika nanti pasukan Dustin tidak sanggup menembus pertahanan Ariel di labirin, maka masih ada kemungkinan Gulie akan menang dan segera mengurus sisanya. Itu pun kalau dia bisa menang. Lalu kita kembali ke tempat Ariel, guys. Saat itu Sophia sangat kegirangan menyaksikan banyak gereja dan markas Dustin sedang dihancurkan dari atas. Sambil terus bergerak menuju labirin, Sophia bilang pada Ariel, "Lihat orang-orang itu seperti sampah yang siap dihancurkan dan bukankah kita seperti penjahatnya?" Ariel juga sepertinya sangat menikmati penerbangan itu. Walaupun dia cukup panik karena baru kali itu dia mengoperasikan benda semacam itu. Tentu Ariel sudah memprediksi kalau Shirori akan mendapatkan dukungan yang sangat sedikit, tapi dia tetap percaya kalau Shirori pasti akan menang. Tak lama kemudian kuis dunia ketiga telah diaktifkan, yaitu masing-masing perwakilan dari kubu Shiro dan Kuro akan memberikan pidatonya, dan semua orang bisa mendengarnya. Untuk kubu Shiro tentu saja adalah Demon King Ariel yang akan memberikan pidatonya, dan untuk kubu Kuro adalah Dustin yang menjadi perwakilan umat manusia. Dan mungkin di situasi saat ini manusia dan iblis juga akan bersatu. Dimulai dari Ariel, dan saat itu semua orang bisa mendengar suara Ariel di kepala mereka. Banyak hal yang dikatakan oleh Ariel, tapi intinya Ariel tidak mengharapkan apapun dari semua orang. Apa yang bisa diharapkan dari kalian semua? Dewi Sariel telah menjaga dunia ini dan rela mengorbankan dirinya, tapi mungkin kalian telah melupakan anugerahnya. Namun saat ini semua orang bisa melihat kebenaran dan sejarah dunia, walaupun dari dulu ada satu orang yang berusaha menghapus sejarah itu, yaitu Dustin, dan menyuruh semua orang untuk melupakannya. Tapi tetap saja Ariel bilang dirinya sudah hidup lama dan mengamati dari masa ke masa, namun hanya kemarahan dan rasa kecewa yang Ariel dapat dari semua orang. Atau intinya semua orang tetap tidak berubah dari dulu dan tidak pernah menebus kesalahan mereka di masa lalu. Maka dari itu saat ini Ariel tidak akan mengharapkan apapun dari mereka semua. Jika tidak ada yang menyelamatkan Dewi Sariel, maka aku sendiri yang akan menyelamatkannya walaupun harus mengorbankan setengah dari kalian. Lalu dengan lantang Ariel mengatakan, "Aku pasti akan menang dan menyatakan perang terhadap semua orang yang tidak ingin menyelamatkan Sariel."
Bahkan Ariel bilang dirinya masih mewarisi tekad Raja Iblis pertama yaitu Voodoo Way yang ingin melenyapkan semua manusia demi sang dewi. Ya intinya Ariel menyuruh semua orang mati demi sang dewi, sebaliknya dengan Dustin yang menyuruh para dewa mati demi semua orang. Dustin juga memberikan pidato panjang, tapi intinya dia meminta semua orang untuk memberikan dukungan dan doa pada Kuro atau Gulie. Bahkan Dustin mengakui dirinya tanpa malu akan terus meminta Dewi Zariel untuk mengorbankan dirinya. Demi kemanusiaan dirinya akan melakukan cara apapun. Walaupun dalam hati saat mengatakan itu dia sangat membenci dirinya sendiri karena lagi-lagi harus mengorbankan sang dewi demi manusia. Dan kali ini bahkan Gulie harus dikorbankan jika dia berhasil menang dari Shiraori. Tapi selama demi manusia, Dustin tanpa ragu akan melakukannya. Dengan itu quest dunia ketiga telah ditutup dan masing-masing pihak telah memberikan pidatonya. Namun setelah sistem memberikan pengumuman itu, ada suara lain yang terdengar dan mengatakan tolong hibur aku. Itu adalah suara Di, tapi walaupun dia mengatakan beberapa kata, semua orang yang mendengarnya langsung merinding ketakutan. Ya, beberapa kali dijelaskan kalau suara Di itu terdengar sangat dingin dan tidak berperasaan. Bahkan Gulie juga beberapa kali mengatakan seperti itu. Di sini Dustin juga mengatakan hal yang sama dan dia hanya menyimpulkan kalau suara itu berasal dari dewa yang dimintai bantuan untuk membuat sistem oleh Gulie di masa lalu. Lalu selanjutnya kita masuk ke epilog volume 15 ini guys. Waktu itu suara pidato Ariel dan Dustin sampai terdengar ke dimensi tempat Shiraori bertarung melawan Gulie. Dan itu semakin membuat keduanya bertekad untuk menang. Walaupun pidato Dustin cukup kasar bagi seorang dewa, tapi Shiraori tahu dia cukup menderita untuk bisa mengatakan hal seperti itu. Dustin bukanlah orang yang jahat, begitu juga dengan Gulie yang saat ini sedang Shiraori lawan. Namun mereka berdua harus dikalahkan dan Shiraori bilang, akulah yang akan menang. Lalu Gulie menjawab, aku juga tidak boleh kalah. Mereka berdua pun melanjutkan pertarungan dengan sekuat tenaga dan juga dengan tekad yang sangat kuat. Ya itulah epilog sekaligus akhir dari volume 15-nya. Jadi semua reinkarnator kecuali Sun, Katia, Hyugo, Faye, dan Yuri ikut bersama Ariel menuju labirin dan entah mereka nantinya akan berpihak pada Shiraori atau tidak. Haerin juga harusnya ikut bersama mereka karena dia tidak ikut bersama kakek Ronan dan yang lainnya. Jadi bisa dipastikan kalau puncak pertarungan nanti akan terjadi di labirin. Walaupun dari segi jumlah pihak Ariel kalah besar, tapi jangan lupa kalau di dalam labirin banyak anak-anak Shiraori yang saat ini sudah sangat kuat atau Nightmare Vestige. Dan tentunya mereka akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Dari keseluruhan volume 15-nya memang ada beberapa scene yang cukup berbeda dengan WE-nya, tapi secara garis besar intinya tetap sama. Malahan pihak Sun mendapat tambahan kekuatan lebih yaitu dengan bergabungnya Hyugo dan juga Faye. Karena di WN Hyugo kan mati sedangkan Faye berpihak pada Shiraori, tapi di LN malah sebaliknya. Cuma yang bikin gue penasaran, sejauh ini belum ditunjukkan bagaimana pergerakan para naga kuno. Harusnya mereka sudah membentuk sebuah pasukan dan ikut andil dalam pertarungan itu untuk mendukung Dustin. Karena justru kekuatan mereka lah yang paling merepotkan. Apalagi dulu Race juga berniat membentuk sebuah pasukan yang di dalamnya terdapat para naga dengan level tinggi dan juga bisa berubah ke bentuk humanoid. Oh ya, semua pasukan iblis juga harusnya akan ikut bergabung bersama pasukan Dustin untuk melawan Ariel. Ya, kita lihat aja nanti seperti apa di volume 16-nya dan itu akan rilis di bulan ini guys. Sekaligus menjadi volume terakhir novel Kumo Desuga Nanika. Oke, waktunya Saveria. Ada dari HH Februari. Min, kecite dong, penasaran sama Lely yang bisa bikin gerbang dengan memahami fisika kuantum. Iya deh, nanti kita bahas, tapi gue baca ulang dulu bro, soalnya udah lumayan lama juga terakhir gue baca dan nonton animenya. Buat yang belum tahu, novel Gejite emang udah tamat dan semua udah diadaptasi menjadi anime, tapi ternyata ada sequel atau lanjutannya versi manga dan saat ini kalau nggak salah manga lanjutannya udah sampai 18 volume dan itu masih ongoing. Banyak yang bilang kalau kemungkinan besar bakalan ada season 3-nya sih, thank you bro. Lalu dari Entoma_21, buat beli kopi bang, biar tetap semangat. Oke, makasih Entoma dan thank you juga sebelumnya. Dan dari Nakiraito, selamat tahun baru, ini hadiah tahun baru walau tidak seberapa. Iya, thank you banget Naki dan selamat tahun baru juga buat kalian. Lalu dari Nisa Review, Min, coba bahas top tier sihir yang dimiliki Kumoko Min dengan efeknya juga. Rada penasaran gue yang udah diketahuin apa aja. Kalau bahas semua sihir dan kemampuan Kumoko mungkin bisa panjang guys, karena kemampuan dia banyak banget. Tapi kalau cuma sihir Shiraori setelah menjadi dewa atau semua kemampuan ciptaannya sendiri lumayan dikit sih. Ya nanti kapan-kapan gue bahas. Thank you Nisa Review. Oke, itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah.
Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.